Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Adi. Kali ini kita akan membahas budaya Melayu Riau bab 4 mengenai Sungai Kelemunting, Negeri Seribu Kubah, Kabupaten Rokan Hilir. Tujuan pembelajaran, kita dapat menerangkan hal ihwal Sungai Kelemunting. Kita dapat menerangkan kabupaten yang ada di Sungai Kelemunting. Nah, kali ini kita khusus membahas Negeri Seribu Kubah, Kabupaten Rokan Hilir. Sebelum Sungai Rokan bernama Rokan, nama dahulunya adalah Sungai Kelemunting. Sungai ini melintas sejauh 350 km dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke hulu di Rokan Hulu. Sungai ini berperan penting sebagai lalu lintas penduduk sebagai sumber ekonomi masyarakat. Sungai ini terbelah menjadi dua sungai besar, yaitu Sungai Rokan Kanan dan Rokan Kiri. Kedalaman Sungai Rokan rata-rata mencapai 6 hingga 8 meter dengan lebar 92 meter. Daya tarik sungai ini adalah alam hijau yang membentang di daratan tinggi serta deretan bebatuan di sepanjang aliran sungai ini. Apabila air pasang, biasanya terjadi gelombang bono. Gelombang ini menyapu di sepanjang aliran sungai hingga terkadang mengakibatkan sampan pecah atau kapal menjadi karam. Gelombang bono ini terjadi karena arus surut sungai menuju laut bertemu dengan arus pasang dari laut. Ketika masa bulan purnama, maka gelombang bono yang terjadi akan semakin tinggi pula. Ikan yang hidup di aliran Sungai Rokan sama dengan jenis ikan yang hidup di sungai lainnya. Namun, buaya muara, buaya terbesar di Selat Melaka, mampu masuk jauh ke dalam sungai hingga 200 km jauhnya. Makanya, rumah maupun pondok yang ada di tepi sungai sengaja pancangnya dibuat setinggi 3 meter. Salah satu tujuannya adalah untuk menghindari serangan buaya muara. Kendaraan air berupa sampan, pompong, kapal boot, ataupun yang lainnya dapat ditemukan di Sungai Rokan. Namun, kapal-kapal besar hanya dapat singgah di bagan si api-api saja, karena kedalaman sungai tidak memungkinkan untuk kapal-kapal besar. Provinsi Riau memiliki kabupaten dan kota yang terdapat di aliran Sungai Rokan, yaitu Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu. Nah, hari ini kita khusus membahas Negeri Seribu Kubah. Itu terdapat di Kabupaten Rokan Hilir. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir dimulai dari perairan Selat Melaka hingga pertengahan aliran Sungai Rokan. Kabupaten ini dibentuk pada 4 Oktober 1999 dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Ibu kotanya yang pertama ada di ujung Tanjung, yaitu yang pertama. Yang kedua kemudian dipindahkan ke Bagan si Api-api. Tempat wisata yang terdapat di Rokan Hilir, yang pertama Kota Bagan si Api-api. Ibu kota Kabupaten Rokan Hilir ini terletak di muara Sungai Rokan, memiliki banyak bangunan lama sebagai bukti sejarah. Bahkan terdapat juga bekas pelabuhan lama yang membuktikan bahwa kota ini sebagai penghasil ikan terbesar kedua di dunia. Yang kedua, Bono Sungai Rokan.
Para pelaut dan nelayan sangat takut bila bertemu dengan Bono, sebab jika salah dalam hitungan bisa mengakibatkan kapal atau sampan menjadi pecah. Namun ketakutan yang dirasakan berangsur hilang. Karena sekarang ini banyak masyarakat setempat yang bermain sampan ketika gelombang Bono datang. Yang ketiga, Pulau Jemur. Kawasan Pulau Jemur merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang melingkar, sehingga bagian tengahnya merupakan laut yang tenang. Laut tenang ini menjadi tempat berlindung bagi nelayan ketika terjadi angin kencang dan ombak besar. Pulau Jemur menjadi tempat yang cocok untuk melihat penyu bertelur. Yang keempat, batu belah batu bertangkup. Bentuknya seperti kerang raksasa yang sudah membatu. Menurut cerita, disebutkan bahwa batu ini pada mulanya merupakan binatang hidup, sejenis kerang, kemudian oleh orang Portugis dicurahkan air kapur yang cukup banyak ke dalamnya sehingga mati dan menjadi batu. Yang kelima, Desa Rantau Bais. Desa yang letaknya tidak jauh dari jalan lintas Pekanbaru Medan. Memiliki potensi wisata yang sangat besar, baik dari segi keindahan alam, budaya, bahkan adat istiadat. Di desa ini kita dapat melihat rumah-rumah lama dengan arsitektur Melayu tradisional. Oleh-oleh dari Rokan Hilir, yang pertama ikan asin. Kita dapat membawa oleh-oleh ikan asin dari Rokan Hilir. Yang kedua, udang kering. Kita juga dapat membawa udang kering jika kita ke Rokan Hilir. Terus, kita juga ketemu dengan belacan dan produk olahan laut yang lainnya. Namun, yang selalu ditanyakan orang-orang adalah kacang pukul. Itu selalu ditanyakan jika orang berkunjung ke Rokan Hilir. Nah, itulah pembelajaran budaya Melayu Riau kali ini. Kalau kurang jelas boleh lihat videonya kembali dan lihatlah buku paket. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.